Gangguan pertukaran oksigen yang menyebabkan mati lemas dan tidak ada unsur pidana maupun keterlibatan pihak dalam atau dengan kata lain Arya Daru diduga bunuh diri merupakan kesimpulan penyidik Polda Metro Jaya terkait kematian diplomat muda ADP yang ditemukan meninggal terlilit lakban. Setelah mengumpulkan 103 barang bukti dan mendengarkan keterangan 26 saksi. Lantas apakah kesimpulan pihak kepolisian ini sudah final? Namun mengapa penyelidikan masih terus berjalan? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya. Halo, selamat sore Pak Ardi. Pak Ardi, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik Pak Ardi, kita Sehat-sehat. akan mengulas terkait kasus ini. Penyelidikan sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 3 pekan oleh pihak kepolisian. Lantas kesimpulan yang diambil adalah kematian ADP mati lemas dari sudut pandang Anda. Apakah kesimpulan ini terlalu prematur bahwa kasus ini akhirnya berlatar belakang bunuh diri, Pak Ardi? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya melihat ya bahwa kesimpulan dari kepingan-kepingan barang bukti maupun guidance dan petunjuk yang dimiliki oleh kepolisian ini mengerucut pada satu isu yaitu Ya, suicide ya. Nah, saya melihat ada hal yang bisa diperdalam. Ini memang case-nya belum close begitu ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk peningkatan penyelidikan, misalnya ada barang bukti yang harus diketemukan dan sebagainya. Nah, saya melihat kalau ini memang sebuah kesimpulannya bunuh diri, memang ada trennya seperti itu. ya. Especially suicide using plastic bags ini ada beberapa case ya. Bahkan di tahun-tahun sekitar tahun 1990-an itu marak. Dari tahun 1984 sampai dengan 1993 misalnya. Itu ada sekitar 50 kasus ya bunuh diri dengan metode seperti ini. Oh, Itu oke. Mas. Baik, lantas dengan kesimpulan yang diambil dari pihak kepolisian yang menyatakan ini adalah kasus bunuh diri, sedangkan dari pihak keluarga meyakini ADP tidak mungkin bunuh diri. Jika ada pertentangan seperti ini, apa peran yang bisa dilakukan dari pihak keluarga untuk bisa menggali lebih dalam? Ya, ya, kunci utama dari kasus ini menurut saya adalah clearance ya. Yap. Clearance dari barang bukti yang diketemukan, kemudian bagaimana hub, dan ini yang cukup menarik adalah waktu-waktu krusial ya. Sebelum almarhum ini kembali ke tempat tinggalnya di kos, ini harus diselidiki lebih mendalam. Mhm. Siapa saja yang ditemui, lalu bagaimana interaksi baik di dunia maya maupun di dunia nyata, itu harus diperiksa lebih mendalam lagi menurut saya oleh pihak kepolisian, seperti itu. Baik, berarti harus ada penyelidikan yang lebih luas ke depannya. Lantas dari sudut pandang Anda, Pak Ardi, ADP ini juga dikenal sebagai sosok diplomat lapangan yang tidak bisa disetir. Sempat berperan dalam kasus penyelamatan TPPO Jepang, sempat menjadi saksi juga pada persidangan waktu itu. Tentunya ini dihadapkan dengan kondisi yang penuh tekanan dan juga pressure yang sangat luar biasa. Apakah kondisi ini juga dapat membuka peluang kesimpulan-kesimpulan lain yang mengarah pada tindak pidana? Karena seperti beberapa informasi yang keluar di media sosial ataupun juga di lini masa saat ini, ada kesimpulan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melakukan provokasi terkait kasus ini Ya, sehingga ada pressure yang mengakibatkan Arya Daru ini bukanlah bunuh diri tapi justru dibunuh. Sudut pandang Anda. ya, kejelasan dan kecepatan pihak kepolisian dalam mengungkap bukti misalnya, ataupun menyampaikan kepada masyarakat ini menjadi kunci ya. Yap. Ketika distorsi maupun adanya semacam spekulasi-spekulasi publik ini Mhm. tidak kemudian menjadi liar seperti itu. Iya. Ini yang harus dilakukan secara cepat. Ada beberapa misalnya spekulasi-spekulasi mengaitkan dengan isu. Saya melihat ketika ada seseorang yang memiliki workload yang sangat tinggi, ini memang ada tren ke arah untuk misalnya suicide itu memang ada, karena itu terkait dengan kesehatan mental. Durkheim dalam bukunya tentang suicide begitu, Mhm. itu ada membagi tentang bunuh diri egoistik, lalu bunuh diri altruistik, dan bunuh diri anomik. Ini bisa bisa dilihat sebetulnya tren seperti itu Mas. Oke. Baik, berarti ada tren seperti ini yang notabene bisa dikaji lebih dalam sebenarnya dari pihak penyelidik ataupun maksud kami penyidik di sini ke depannya untuk lebih Ya. dalam menggali potensi-potensi yang saat ini juga kesimpulannya adalah terkait bunuh diri. Lantas dari kemungkinan kesimpulan yang disampaikan sementara oleh pihak kepolisian penyebab kematian dari ADB adalah gangguan kesehatan mental seperti itu, burnout ibaratnya seperti itu yang disampaikan. Dan ini yang dikemukakan juga kepada publik. Lantas dengan penyelidikan yang masih terus dilanjutkan, apa tujuannya? Kenapa kok tidak ditutup seperti itu? Ya. Nah, dari beberapa
keterangan ya yang disampaikan oleh pihak kepolisian memang ada alat bukti yang masih terus dicari ya, misalnya Oke, tentang keberadaan ponsel dan saksi-saksi yang masih terus didalami. oke. Bagaimana interaksi saat-saat terakhir almarhum. Dan ini menurut saya menjadi kunci ya. Ini kasus ini belum bisa dikatakan selesai sebelum ada kejelasan yang eh, disampaikan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat menerima secara clear seperti itu. Itu yang harus dipercepat ya menurut saya. Kalau tidak spekulasi liar ini akan terus Mhm. berkembang, Mas. Baik. Dan bukti dan alat bukti dan saksi saya kira akan terus berkembang ya. Mungkin alat bukti bisa bertambah dan saksi mungkin juga bisa bertambah seperti itu. Oke, berarti masih akan dilakukan pendalaman secara berkesinambungan terkait barang bukti, karena ada salah satu barang bukti yang vital yang masih belum diketemukan adalah terkait handphone pribadi dari Arya Daru, yang notabene ini akan mengungkap seharusnya apa saja yang menjadi tekanan-tekanan ataupun juga informasi-informasi yang bisa digali dari pihak kepolisian terkait kematian dari Arya Daru. Lantas, jika dari sudut pandang seorang kriminolog, Pak Ardi, dari sudut pandang Anda, kita juga mengetahui ada beberapa case terkait rekayasa kasus seperti Ya. yang sempat beredar, kita mengenal Brigadir J pada waktu itu. Lantas bagaimana indikasi kelalaian dalam penyelidikan atau penanganan kasus kematian ADP ini, Pak Ardi, dari sudut pandang Anda? Adakah potensi itu? Ada beberapa kasus ya pembunuhan misalnya di Indonesia yang sampai saat ini tidak terungkap. Kita ingat kasus di Semarang, kemudian kasus di Danau di UI misalnya. Mhm, Ini benar. kemudian tidak clear ya dan Yes. selalu masih bertanya-tanya. Mungkin 10 tahun lagi masih menjadi perbincangan. Nah, ada beberapa apa namanya rumah-rumah pembunuhan ya, tren pembunuhan ini yang dilakukan oleh profesional. Mhm. Jadi ketika pembunuhan dilakukan oleh profesional, dia sudah mengukur, memperkirakan dan mempertimbangkan secara tepat ya. Metode yang dipakai, ketepatan dan kecepatan dalam melakukan eksekusi, kemudian bagaimana untuk menghilangkan barang bukti, memunculkan sebuah alibi dan kemudian pembunuh itu dapat meninggalkan tempat ataupun pergi dengan baik. Itu sudah dipertimbangkan secara matang. Nah, ketika dikaitkan dengan kasus ini, saya rasa apa yang disampaikan ke polisi arah untuk menuju bukti-bukti ke sana masih ada gap ya, masih ada lompatan. Kita belum bisa mengkaitkan secara tepat karena akan jumping seperti itu. Ya. Tidak ada bukti-bukti yang kemudian mengarah ke arah sana. Kalau kita mengkaitkan atau berspekulasi ke arah sana ini ada jumping ya, ada lompatan yang secara sistematika berpikir kita tidak masuk seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti masih belum kesesuaian, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat juga bisa menganalisis kondisi yang tengah terjadi. Ya, Pak Ardi. Pak Ardi, kalau kita melihat penyelidikan masih terus berlangsung, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh tim kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Lantas, jika kita melihat terkait proses penyelidikan sendiri, apakah polisi atau kepolisian ini, Polri, benar-benar belum secara luas, secara gamblang melakukan penyelidikan secara detail, karena memang ada kompetensi-kompetensi yang harus dipahami juga untuk mengungkap sebuah kasus. Apakah ada kompetensi yang harus ditingkatkan dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus seperti ini? Ya. Jadi kasus ini sebenarnya multidimensional approaches ya. Jadi pendekatannya itu harus dari multidimensional. Ada dari segi digital misalnya, dari segi psikologi forensik misalnya, dari segi kriminologi sendiri misalnya, dari segi penegakan hukum juga harus ditonjolkan seperti itu. Nah, saya bisa memahami pihak kepolisian kenapa sangat berhati-hati nih. Karena ada tuntutan publik yang sangat tinggi ya untuk Polri berpihak kepada spekulasi-spekulasi publik ini, Mas. Oke, Jadi ini yang harus dikirakan subjektivitas akan animo publik ini memang mau tidak mau harus diredam. yes. Objektif dari penyelidikan itu yang kemudian harus diungkapkan oleh kepolisian seperti itu, Mas. Baik, berarti secara objektif, secara fakta-fakta, setelah itu juga bukti-bukti ini harus diungkapkan kepada publik, walaupun ini sebagian sudah diungkapkan kepada masyarakat terkait barang bukti, setelah itu juga informasi-informasi dari penyelidikan sudah diungkapkan secara gamblang untuk kesimpulan sementara. Lantas dari kedepannya lagi, untuk penyelidikan ini kita mengetahui bahwa Arya Daru atau ADP ini juga ada informasi akan pergi ke luar negeri. Nah, kira-kira adakah potensi kerjasama untuk menggali track record dari Arya Daru selama bertugas sebagai diplomat muda di negara-negara sebelumnya,
dan untuk menggali informasi terkait kendala-kendala ataupun tantangan yang dihadapi ketika menjabat sebagai diplomat ini? Saya mencoba membedah ini sebagai, apa namanya, 2 kasus yang berbeda ya. Jika ini kasusnya suicide, ini juga sangat relevan ya. Karena ketika seseorang akan meninggalkan, zona nyamannya misalnya, akan meninggalkan, keluarganya, ini tentu saja ada, gejolak-gejolak psikologis begitu. Jadi kemungkinan untuk meningkatkan, stres ataupun, tekanan-tekanan psikologisnya itu juga make sense untuk mengarah ke bunuh diri. Dan yang kedua, ketika kita berspekulasi ya, ini lagi-lagi berspekulasi, misalnya ini bukan kasus bunuh diri, namun ada keterlibatan orang lain dalam penghilangan nyawa ini misalnya, ini ada semacam tempus ya, waktu yang diperhitungkan secara matang. Ini adalah momen-momen yang cukup oke sebelum misalnya korban ini berangkat kemudian. Ini masih ada waktu beberapa hari dan itu sudah diperhitungkan secara matang. Dan kapan eksekusi itu tepat, bagaimana mempengaruhi korban supaya bisa pada lokus yang diinginkan oleh pelaku. Misalnya itu adalah sebuah kasus pembunuhan, seperti itu, Mas. Oke, berarti setidaknya kita akan mempunyai 2 gambaran yang notabene adalah mungkin bunuh diri atau juga ada tindak pidana berupa pembunuhan. Tapi kita pastikan nantinya dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian untuk membuka secara gamblang karena masih ada barang bukti yang belum ditemukan hingga saat ini. Pak Ardi, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tentunya ini bisa memberikan gambaran informasi kepada masyarakat di tengah spekulasi-spekulasi yang ada. Selamat kembali beraktivitas Pak Ardi Putra Prasetya, kriminolog Universitas Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Ardi. Terima kasih CNN dan seluruh pemirsa.